Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu ketua umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira menurut saya ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ ini adalah faedah. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini.
yang selalu hadir menyampaikan sebuah informasi terbaru. Sebelumnya salam dari kami NKRI Harga Mati. Sesuai dengan video yang baru saja kita dengar bersama di sebuah cuplikan video yang sangat menarik, tentu hal-hal ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita semua dan menjadi nilai-nilai perjalanan politik di negara kita ini. Tentu di sebuah video ini kita sudah melihat bersama bahwa negara kita ini tak henti-hentinya atau tak pernah selesainya yang dinamakan sebuah masalah-masalah baik dari sisi pemerintahan Gibran maupun di pihak-pihak bidang lainnya. Situasi politik nasional kembali menjadi sorotan setelah muncul spekulasi mengenai hubungan antara Prabowo dan Gibran di tengah dinamika pemerintahan baru. Sejumlah pengamat menilai adanya perbedaan pandangan terkait arah kebijakan dan strategi politik ke depan. Seterusnya, dalam berbagai diskusi publik muncul anggapan bahwa Prabowo mulai menunjukkan sikap tegas terhadap seluruh jajaran pemerintahannya, termasuk Gibran. Sikap tegas ini dinilai sebagai bentuk penegasan disiplin dan komitmen terhadap stabilitas pemerintahan. Kemudian teman-teman, beberapa pihak menilai bahwa komunikasi politik antara keduanya akan menjadi faktor penting dalam menjaga solidaritas pemerintahan. Kemudian teman-teman, di sisi lain publik terus menyoroti apakah hubungan politik ini akan tetap harmonis atau justru memunculkan dinamika baru. Seterusnya teman-teman, perkembangan ini pun memicu beragam reaksi dari masyarakat. Adanya berharap keduanya tetap solid demi kepentingan bangsa. Sementara yang lain menilai dinamika seperti ini merupakan hal biasa dalam dunia politik. Tentu hal-hal ini kenapa bisa terjadi teman-teman? Justru rakyat Indonesia sudah menilai di pemerintahan atau di masa Gibran menjadi Wapres Republik Indonesia, tentu ada suatu perhatian khusus rakyat Indonesia di dalam kinerja Gibran ini. Nama Gibran Raka mulai menjadi sorotan dalam dunia politik nasional ketika memutuskan terjun langsung ke arena politik praktis. Semua aktif di pemerintahan, Gibran dikenal sebagai pengusaha muda yang fokus pada bisnis kuliner dan berbagai usaha kreatif. Tentu yang harus kita ketahui bersama teman-teman, di mana latar belakang Gibran ini, langkah politiknya dimuat saat bergabung dengan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Melalui partai tersebut ia maju dalam Pilkada Solo 2020 dan berhasil memenangkan kontestasi sebagai wali kota Surakarta. Selama menjadi sebagai wali kota, Gibran mulai dikenal dengan gaya kepemimpinan yang cepat, praktis, dan dekat dengan generasi muda. Popularitasnya terus meningkat, terutama karena posisinya sebagai figur muda di tengah politik nasional. Seterusnya, perjalanan politik Gibran semakin menjadi perhatian publik ketika namanya malah masuk dalam bursa calon wakil presiden pada pemilu 2024. Keputusan politik yang diambil kemudian memunculkan banyak perdebatan, termasuk soal relasinya dengan partai-partai politik besar. Seterusnya, dinamika politik Gibran juga memunculkan berbagai spekulasi tentang arah dukungan politiknya di masa depan. Banyak pengamat menilai Gibran memiliki pengaruh besar dalam peta politik nasional, terutama untuk menarik pemilih muda. Seterusnya ke depan, perjalanan politik Gibran diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama terkait posisi pengaruh dan
arah politik yang akan diambil dalam pemerintahan maupun kontestasi politik berikutnya. Tentu dalam hal ini teman-teman, kita sudah tahu bersama di dalam perjalanan politik Gibran ini tentu menjadi suatu perhatian ke depannya kalau sendirinya ingin menjadi atau mencalonkan jadi presiden atau wakil presiden ke depannya. Tentu dalam hal ini beberapa tanggapan rakyat Indonesia atau publik disampaikan di sini. Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang, lagaknya di depan sopan dan sederhana. Sudah dari Solo 2012 dulu. Hanya orang-orang yang punya IQ 58 dan bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh Jokowi. Waduh, bahaya juga kalau begitu. Semoga Allah selalu menjaga Bapak Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan keselamatan dan selalu diberikan kesehatan yang baik. Seterusnya teman-teman, ayo dicatat juga di sini secepatnya DPR melengsarkan Gibran. Rakyat udah nggak percaya lagi dengan Gibran. Pintu tutup rapat-rapat untuk dinasti Mulyono. Jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat licik. Segala macam cara dihalalkan. Seterusnya teman-teman, selagi pemerintahan sebagai panitia pemilu dan sebagai wasit belum bisa adil dalam bekerja untuk pemilu, maka jangan harap hasil pemilu akan bisa melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat. Sebaiknya sesuai ambang batas partai yang lolos ke Senayan minimal 4%, jangan 0%. Madzulkan sebelum terlambat. Pak Prabowo jangan sampai mau jadi boneka Mulyono. Jangan main-main jadi pemimpin. Ingat, kalian adalah kepanjangan Tuhan yang diberi amanah. Tinggal memilih ikut jalan setan atau malaikat. Seterusnya teman-teman, dicatat juga di sini, kita lihat saja nanti endingnya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang merugikan bangsa. Itu saja dari kami teman-teman. Kalau memang ada teman-teman lagi yang menambah komentar di bawah ini, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini agar kita saling tukar pikir dan saling membagi informasi. Salam dari kami NKRI harga mati.